Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, kembali lagi di podcast SMK kali ini bersama saya Rizkyara Safara yang akan menemani kalian ngobrol santai dan bermanfaat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Sarka Space Bondowoso yang akan berbagi tentang capacity building and in-depth insight, khususnya dalam mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Mohon maaf, ini mau dipanggil apa ya, Bapak atau Mas atau Kakak? Dipanggil Mas saja ya. Biar lebih fresh kayaknya obrolannya. Iya. Selamat datang di SMK Nurul Hidayah, Mas. Ya, halo. Boleh perkenalan dulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gures dan ini Saya Randy Setiawan. ya kami dari komunitas Sarka Space yang bergerak di pengelolaan sampah lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa itu Sarka Space Bondowoso dan kegiatan apa saja yang selama ini dilakukan untuk mendukung kelestarian lingkungan. Oke, siap. Sarka Space sendiri dari perkata Sarka dalam bahasa Madura itu sampah, space itu adalah ruang. Jadi kami menamakan Sarka Space itu menjadikan ruang atau wadah bagaimana terhadap pengelolaan sampah. Baik, apa yang menjadi motivasi utama komunitas ini terlibat dalam program sekolah ramah lingkungan? Oke, yang pertama kami lahir itu karena gelisah dan gemes terhadap pengelolaan sampah terutama di Kabupaten Bondowoso. Itu yang menjadi perkumpulan kami ini membentuk sebuah komunitas Sarka Space ini yang mana kami mau fokus terhadap pengelolaan sampah. Kami juga mau berperan aktif untuk Kabupaten Bondowoso terhadap pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Jadi awal mulanya itu karena gelisah sepertemanan sampai kami membangun komunitas Sarka Space ini. Baik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan capacity building dalam konteks sekolah ramah lingkungan? Berbicara capacity building berarti berbicara kapasitas. Bagaimana kapasitas itu diciptakan di sebuah sekolah, di sebuah lingkungan sekolah yang terutama lingkungan sekolah yang ramah lingkungan. Jadi bagaimana kita berbicara tentang pengetahuan, tentang informasi-informasi dan bukan hanya tentang hal itu juga, tapi tentang bagaimana prakteknya, jadi aksinya, bagaimana tentang melakukan hal-hal yang dibilang ramah lingkungan tadi contohnya. Menurut Masnya, apa potensi terbesar SMK Nurul Hidayah dalam mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Oke. Berbicara SMK Nurul Hidayah karena ranahnya di ranah pendidikan, kami rasa potensi terbesarnya adalah bagaimana ilmu atau kurikulum tentang pengelolaan sampah menjadi hal yang rutin dibicarakan di sini, bahkan sudah berbentuk buku. Jadi karena memang minimnya literasi akan menjadi menarik jika ada buku atau literasi yang dikembangkan dari sekolah. Berikutnya, langkah sederhana apa yang bisa langsung dilakukan siswa dan guru setelah mengikuti seminar ini? Oke. Jadi berbicara sampah, hal yang paling penting itu adalah pemilahan sampah dari sumbernya. Apabila pemilahan sampah ini sudah dilakukan dari sumbernya, untuk melakukan ke step selanjutnya itu akan lebih mudah. Kalau secara prinsip kita di Indonesia itu menggunakan prinsip 3R. Jadi ada R yang pertama itu reuse, yang kedua reduce, yang ketiga recycle. Jadi reuse itu penggunaan kembali, reduce itu menolak atau mengurangi. Baik, tantangan apa yang paling sering dihadapi ketika mengajak komunitas sekolah untuk peduli terhadap lingkungan? Tantangannya banyak sekali ya. Ketika berbicara tantangan menghadapi soal isu sampah, tapi
Tantangan yang pertama itu yang paling atas biasanya tentang regulasi, karena regulasi itu berisi tentang aturan-aturan bagaimana sampah di sekolah itu dikelola, bagaimana sampah di sekolah itu didatangkan, bagaimana siswa-siswa nanti bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Jadi ketika aturan-aturan dari sekolah dipertegas, Baik, bagaimana cara mengatasi minimnya kesadaran atau partisipasi dari warga sekolah? Berbicara partisipasi itu biasanya diawali dengan informasi apa yang kita dapatkan. Jadi edukasi itu memang harus sering-sering dilakukan, karena ketika kita sering membicarakan hal tentang ramah lingkungan, tentang kepedulian terhadap sampah, tentang pengolahan sampah, kita harus sering membicarakan, karena ketika sering membicarakan di forum. Pesan atau ajakan yang ingin Mas sampaikan kepada siswa SMK Nurul Hidayah agar mereka menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan. Oke. Singkat saja, jadilah solusi bukan polusi. Baik, kalau boleh merangkum satu kata yang menggambarkan capacity building and in-depth insight versi Sarka Space itu apa sih? Oke. Satu katanya tanpa spasi, bijak nyampah. Artinya berbicara dengan capacity building itu untuk gimana caranya agar dapat meningkatkan kemampuan tiap anggota atau tim. Insight-nya itu pemahaman atau kepekaan terhadap isu atau topik. Jadi pada bagian akhir satu kata itu kembali lagi bijak nyampah. Gimana kita melibatkan praktik-praktik seperti tadi, prinsip 3R dan lain-lain. Baik. Buat teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat bagi kita semua. I'm Rizkyana Safara, goodbye, see you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.